Misalnya kan kalau kita wudhu tuh biasanya kan kita lipat nih yang tangan panjang, gitu. Ya begini ya. Kalau kerja juga kan kadang suka begini, Ustaz. Tapi pas selesai sholat nggak boleh, harus dirapiin. Emang bener gitu, Ustaz? Harus dirapiin gitu. Kalau misalnya kita lagi taruhlah misalnya di rakaat ketiga nih, kita belum selesai baca Al-Fatihahnya nih, Ustaz. Imam udah ruku. Apa kita selesaiin Al-Fatihahnya atau ikutin imam ruku ya, Ustaz ya? Kalau yang jahar kita dengar dan diam. Kalau Al-Fatihahnya jahar ya, Ustaz ya. Tapi kalau yang sir, kalau Al-Fatihahnya imamnya duluan atau kecepatan, kita selesaikan Al-Fatihahnya. Begitu ya, Ustaz ya. Saya ngelihat ini di sholat-sholat yang jahar ya, kayak maghrib sama isya sama subuh. Jadi dia masbuk, tapi setelah dia melanjutkan sholatnya yang kekurangan di rakaat kedua biasanya dia kan jadinya apa ya, masbuk kan berarti nggak ikut imam, nggak ikut jamaah lagi ya, tapi dia suaranya dikerasin tuh, Ustaz. Itu sunahnya memang harus dikerasin ya kalau untuk sholat jahar ya, walaupun dia sendiri misalnya gitu. Ada orang yang sholatnya begini nih, Ustaz, di tempat saya nih, gerakannya lambat, Ustaz. Mana? Di tempat saya ada yang gerakannya lambat, Ustaz. Allahu Akbar. Tuh. Terus ntar dia mau rukunya lagi, Allahu Akbar. Ntar bangun dari ruku juga begitu, Allah, pelan banget gitu. Tapi dia begini. Ini saya baru satu orang nih ngeliat semua orang kayak begini. Itu boleh gitu tuh, Ustaz? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahi wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanillah, jazakumullah wa yakum. Kita masih di channel Millennium Mengaji, channel kesayangan kita, bekerja sama dengan KHO, channel kajian hadis online official. Di channel ini kami insya Allah membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Segmen market kami yakni generasi milenial, generasi Gen Z dan seputarnya. Semoga mudah-mudahan disuka dan kita membahas tentang ibadah agama kita semudah mungkin, dan bila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar dan insya Allah akan kita jawab dan kita share di kesempatan yang lain. Nah, alhamdulillah kita masih ditemani oleh narasumber kita yang insya Allah selalu sehat, diberikan kemudahan, diberikan kemurahan rezeki, diberikan kemudahan dari segala urusan, yakni Ustadz kita, Ustadz Ali Habibullah. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa kita tulis di kolom komentar.
Dan insya Allah akan ditanyakan dijawab pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi wanufillah selaku penuntut ilmu. Wabil khusus anak al-fakir tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada Guru Ustaz Ali Al-Mukarram tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد silakan dibuka ikhlas kita belum mampu sudah kita bersolat ya pasti sholat habis ke 200 ya. Nah. Wali muslim dan bagi Malik dari Malik bin Al-Qawai nahwu seperti sama dengan atau seperti hadis Ibnu Umar ya sama yang berbentuk beda dengan kedua umat. Lakin akan tetapi kalau dia berkata dalam mampu dalam kata yuhadiyah bihi ma'ruf sejaknya sampai ujung telinga. Kemudian ini namanya dalam ilmu hukum ini apa ya? Tapi boleh di sini, boleh di bang juga teman bang. Oh bukan begini ya Ustadz ya? Satu di sini bukan ya? Harus begini. Panjang boleh begini. Ya dengan bunyi tempat ini. Boleh isinya ya. Atau ya dengan buat kita tadi. Buat dengan bahan. Ada tapi ada di halaman tempat ya dari Muslim hadisnya Ustadz bisa mungkin agak kedeketan ya Ustadz, kadang hilang kadang ada itu Ustadz suaranya. Gini. Ya, nah itu bagus tuh. Tadi. Nah ya begitu terus Ustadz kalau bisa. Bagus. Jelas ya? Ya jelas Ustadz. Tafadhol. Hadis berikutnya 294 Wa'an Wahyu diberihu Allah yang berkata Allah itu aku pernah sholat ma'an Nabi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa doa lalu meletakkan wudhu itu meletakkan jauh tangannya al-yumna yang kanan ala atas dia mirip kok gitu ya. Ala di atas di atas jajahnya begini Pak di atas jajah jauh Nuh Husaimah dikeluarkan hadisnya ya oleh Imam Al-Husaimah
kitab Bulughul Maram di kitab saya ada footnote nomor 3 sanad sahih. Disebutkan di sini wa akhrajahu Muslim. Tentang ini ya. Dikeluarkan oleh Muslim wa Abu Daud wa Nasai dan Abu Daud juga Nasai dilafzi dengan lafaz summa wa doa yadahul yumna, lalu meletakkan tangan yang kanan ala zohri, zohri sebelah luar punggungnya. Kalau sudah dalam namanya batona, di sebelah luar. Ya, ini sudah dalam sebelah luar. Ya, sebelah luar apa? Tapi dia kali yang pakai tangan yang kiri. Ya, sebelah kiri. Ada dua Muslim, lalu Abu Daud, Nasai. Ya. Terus ini mau bertanya Ibu, tekan. Oke. Ini masih seputaran tentang sholat nih Ustaz. Ada orang yang sholatnya begini nih Ustaz di tempat saya nih. Gerakannya lambat Ustaz. Mana? Di tempat saya ada yang gerakannya lambat Ustaz. Allahu Akbar. Tuh. Terus ntar dia mau rukunya lagi. Allahu Akbar. Ntar bangun dari ruku juga begitu. Allah, pelan banget gitu. Tapi dia begini. Ini saya baru satu orang nih ngeliat semua orang kayak begini. Itu boleh gitu tuh Ustaz? Ya, mungkin dia cara dia untuk ambil hukum. Atau mungkin dia biar kusuk begitu kali gitu Ustaz? Ini terbatas. Agak lambat. Oh. Ya, kalau kita kan bareng ya Ustaz ya. Lambat. Kan biasanya bareng kita ya. Ini enggak nih Ustaz. Gitu. Lambat dia. Oh, nggak apa-apa. Karena ada keterangan di sini kan. Keterangannya adalah meletakkan tangan kanannya di depan dirinya. Jadi dijelaskan bagaimana. Pokoknya meletakkan tangan kanan di depan diri. Mau dia cepat, mau barengan, mau dia lambat, meletakkan tangan kanan di depan diri depan. Ya. Mau lambat, mau cepat, ataupun apa namanya. Intinya itu meletakkan tangan kanan di depan diri. Oh, oke. Ya, Nabi nggak memperjelas cara itu bagaimana cara kita ini berhasilnya adalah meletakkan tangan kanannya, tangan kirinya di belakangnya. Diperjelaskan itu oleh Abu Daud sama Nasai di punggungnya. Oke. Ini apa? Mengumpulkan teman-teman di kelas lihat. Lagi orang itu di bawah di atas atas. Secara betul. Itu sudah bagus. Artinya begini. Nah, kami yang bilang kan ini boleh Allah Akbar. Boleh. Karena ini yang datang apakah lambat, apakah cepat, atau itu apakah nanti bagaimana itu. Atau Allah. Nah itu, kenapa tuh? Ada juga saya pernah ngeliat begitu. Ada. Nggak apa-apa begitu. Iya, begitu juga ada. Nggak tahu, saya nggak tahu dari ini, nggak tahu. Nggak tahu dulu. Nggak dapat ya. Nggak tahu. Oke. Tapi di sini, di bawah, atau di sini, itu ada dalilnya semua ya. Di bawah pusar mana lo mau apa? Kenapa Ustaz? Di bawah pusar begitu nih, apa lemah? Oh iya, soalnya ada 4 yang pernah saya lihat. 1, 2, 3, 4. 4 orang itu 4 cara.
Ya mazhabnya beda-beda katanya di Maliki. Maliki. Dan di Maroko sekarang itu ya, mazhab Hmm. Maliki. Oh ya itu Ustadz kemarin kan Ustadz pernah bilang ya, kalau imam membaca waladhdallin, kita tunggu imamnya baca amin dulu, nggak boleh dahuluin imam kan Ustadz? Betul ya? Nah sekarang imamnya nggak baca amin, itu gimana Ustadz? Tapi begini, oh iya, baca itu nanti ada di begini ya. Aku kenal. Gimana Nanti Ustadz? kalau membaca amin, gue bilang, Hmm. nanti di belakangnya. Iya sebelumnya kemarin ada bacaan. Setelah ketemu nanti ya. Kemarin soalnya ada bacaan amin ya. Ini Tapi membaca amin juga. ya, tapi imamnya nggak baca amin. Pas saya begitu saya bingung nih jawab. Hmm. Tinggal dua sama hadisnya. Sama ini Ustadz, Afan satu lagi Ustadz. Emang kalau lipatan misalnya baju kelipatnya habis wudhu, itu kita harus rapiin lagi Ustadz ya? Nggak boleh kondisinya itu terlipat gitu baju nggak boleh ya? Begini nggak boleh gitu Ustadz ya? Saya dilarang cuman misalnya kan kalau kita wudhu tuh biasanya kan kita lipat nih yang tangan panjang gitu. Ya begini ya, kalau kerja juga kan kadang suka begini Ustadz. Tapi pas selesai sholat nggak boleh, harus dirapiin. Emang bener gitu Ustadz, harus dirapiin gitu. Pantas saja, nggak masalah. Jadi tidak membatalkan sholat, tanpa batasnya. Iya kan, saya Yang juga bingung. sholat nggak ada masalah begitu. Itu ada saja. Hadap kan? Ya, artinya kita menghadap Allah rapi gitu. Iya waktu saya gulung juga saya rapi sebenarnya. Waktu digulung juga saya rapi Ustadz. Kayak orang kerja gitu yang kalau kemeja panjang kan suka digulung tuh kita tuh yang di bawah sini gitu. Itu juga kan rapi juga sebenarnya gitu. Tapi dia bilang nggak boleh kalau sholat harus dirapiin. Ada keterangan Pak. Nggak ada keterangan kan? Saya juga nggak Kalau dapetin nggak boleh hadisnya. kita terlalu dong. Hmm. Kalau nggak boleh dari mana larangannya? Ya nanti kalau ada video saya kasih lihat Itu ya. jangan mudah larang memberikan sikap dasar. Larangan itu cuma dua. Kalau misalnya perintah, ya wajib sunnah kan. Iya. Kalau larangan kan arah kalau makruh kan. Nah, apabila kita sholat dilarang gulung baju gitu, larang. Jangan kan ini dalam sholat. Kalau haram berdosa kan. Iya. Bukan. Nah, bahkan dia bukan dalil mana dalilnya kalau pengharaman sih. Iya. Itu jangan nggak apa kalau masalah ibadah nggak boleh dilarangkan. Kita mau ada partnya, larangan mau ada part. Kalau misalnya bukan masalah ibadah, bukan muamalah gitu kan. Iya. Ya nanti itu ada serah dan kalau masalah ibadah jangan main-main. Iya benar. Larangan mana? Larangan dari mana? Nah, kalau dia darah sekali, tapi kalau dia darah sekali itu dalilnya. Wah, tapi ini itu. Nah, sekarang minta dalilnya mana ada dasar. Iya. Kalau kemudian ada dasarnya dari ada apa kecilnya. Ya, rasa baru kita duluan hukum. Ini orang ini enggak larangan atau melarang, tapi harus menghukum atau menghukum. Dengan tanpa dia menghukum, ini juga aku mendapat dari siapa, gitu kan, apa dari dia. Dengan makanya bahasanya kalau orang awam satu fatwa, jangan membuat fatwa bahaya. Iya. Jelas Pak? Iya. Satu lagi ya Ustadz ya, sorry. Ini soalnya banyak pengalaman di jamaah nih Ustadz. Kalau misalnya kita lagi, taruhlah misalnya di rakaat ketiga nih, kita belum selesai baca Al-Fatihahnya nih Ustadz. Imam udah ruku. Apa kita selesaiin Al-Fatihahnya atau ikutin imam ruku ya Ustadz ya? Baca yang itu apa yang dengar Pak? Baik jahar maupun sir sebenarnya. Baik jahar maupun sir Ustaz. Jahar itu diam Pak.
Ya. Kalau taruhlah yang sir ya, sholat asar atau lohor lah misalnya begitu ya Ustaz. Jadi di rokat ketiga di rokat ketiga dan rokat keempat kan walaupun ya Ustaz tabrakan. Gimana? Iya, tabrakan suaranya Ustaz. Afwan. Jadi kan kalau di rokat ketiga, rokat keempat itu kan nggak ada suaranya Ustaz, Al-Fatihahnya ya. Nah, biasanya di rokat ketiga sama rokat keempat imamnya suka cepet nih. Kita belum selesai Al-Fatihahnya, imam udah ruku. Nih sebaiknya kita ikutin imam apa selesai Al-Fatihahnya? Al-Fatihahnya Pak. Selesai Al-Fatihahnya. Sama Al-Fatihahnya. Ini hadis juga mau kita baca nih. Hadis 9295. Oke, siap. Kita lanjut dulu. Yang baca kan ya. Nah. Wa'an baca Bitawid kaulah telah berkata kaulah sebelah kaulah tapi tidak ada tempat. Liman bagi siapa saja yang tidak membaca di Al-Quran. Yang Quran. Dalam hadis yang lain, waktu itu iman, waktu ada kursi, cukup. Tidak cukup sholat yang tidak dibaca, pihak badannya kita mengambil kitab Al-Fatihah. Kita baca itu wajib dibaca. Ya, nah. Pada saat kalau misalnya yang rokat ketiga kan, nggak ada keterangan Pak, nggak ada keterangan apa pertama. Iya betul. Apa kedua, artinya semua rokaat yang ada Al-Fatihahnya, wajib dibaca Al-Fatihahnya. Antum masuk, ya, antum masuk kata. Bacaan imam sudah baca Al-Fatihah setengah. Aku tidak dapat Al-Fatihah itu Pak, maka itu tidak dihitung satu rakaat. Karena Al-Fatihah belum sempurna. Antum dianggap tidak baca Al-Fatihah, tidak mendapatkan Al-Fatihah. Ya, tidak dapat Al-Fatihah. Bagi yang rokat ketiga masuk rokat ketiga yang bersama imam, membaca Al-Fatihahnya, maka makmum dibaca Al-Fatihahnya. Masih cepat, biasanya masih cepat. Kita boleh ketinggalan satu tiga rukun Pak. Boleh ketinggalan satu tiga rukun. Oke. Antum lagi baca Al-Fatihah, rokat tiga nih. Ya boleh setengah bacaan, sudah rukun. Ya, antum baru dapat setengah, sudah rukun. Betul. Maka sebenarnya kan Al-Fatihahnya. Buru-buru. Ya, antum dapat kita baca mau jadi digital. Ya, oke. Ya, antum sebenarnya baca apa? Tiga rukun. Jadi, makanya dalam hal ini ya. Itu lagi bawa belakang. Ya, baca Al-Fatihah itu juga unik kadang-kadang. Kadang cuma baca Al-Fatihah yang jahar, kok panjang soal bilangnya ya. Jadi panjang. Pada bacaan yang rokat kita yang cepat berarti pendek. Padahal sama-sama yang dibaca Al-Fatihah. Katakan rokat pertama, rokat kedua dibaca Al-Fatihah. Katakan 1 menit aja Pak. Ya. Ya, 1 menit kan. Rokat ketiga misalnya hanya setengah menit. Karena dibaca sama. Iya. Sama-sama. Kan ini ada apa? Apa karena orang kedengaran bagus itu aja. Makanya bacaannya ya jangan sampai karena dia kan sedikit imamnya. Jika ada sholat yang tidak baca apa, ya walaupun tinggal lagi dari rukun, langsung baca Al-Fatihah. Kita bagaimana kita tidak mau cepat ini? Apa namanya rotasi kecepatannya RPM
tentang sekali nih, kayak Rossi gitu kan, Ya. pembalap gitu kan. Iya. Aku udah sempat nih, tiga rekor udah kita mau Farokah itu berpisah dari imam, Oh. bukan berpisah dari apa dari mundur belakang udah. Tetap di situ. Udah dari sini yang munfarid. Oke. Karena sebenarnya sempat banget tuh bahaya buat kita nih. Ya, 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 ya. Ngebut banget. Udah buat kurang nih. Ya, daripada mau curang, mendingan kita lompat, Pak. Iya benar. Buka luka gitu ya. Ya nanti bacanya kita juga jadi rada salah, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Jadi tajwidnya berantakan semua. Beberapa kali Pak ketemu imam baca. Beberapa kali ketemu imam baca perkataan. Kebetulan saya lagi betul tahu kan namanya tamu kan. Kamu. Kalau ke masjid, maghrib kebetulan baca perkataan sih sudah kejar. Jauh Pak. Kemudian pertama imam. Jelas? Jelas, clear. Ada lagi silakan. Ada sih, cuman nanti dulu deh ini dulu. Kayaknya masalah Ummul Quran ada 3 hadis ya kalau nggak salah. Lanjut Ustaz. Ya, oke itu dulu ya. Ada berikutnya. Walaupun dan pada yang lain. Di Ahmad, bagi Imam Ahmad, wa Nabi Daud, dan Nabi Daud, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa dan itu Hibban. Allah takra'una falafatikum. Mungkin tahu ya, kalian ya yang membaca, ya. Alfa imam itu belakang imam kalian yang sudah lagi sholat baca Al-Fatihah baca lah yang darah di belakang baca juga makmumnya hadis ini menurut hadis ini pada saat selesai Nabi bertanya yang di belakang makmumnya, kalian yang baca kan yang baca di belakang imam paham ya belakang juga ya. Kami berkata naam ya. Kami berkata berarti banyak dong hampir jam sama makmum baca Quran ya. Naam para sahabat gentle akui ya kami baca. Allah lalu bersabda la taf'ali, jangan lakukan itu. Maksudnya apa? Jangan baca di saat imam sedang baca. Ya, ila kecuali di Fatihatil Kitab, kecuali Fatihah. Ya, apa? Fa'innahu karena dia Fatihah itu la tolong liman lam yakra tidak ada dapat baca pihak yang baca Fatihah menurut hadis ini begini biasanya Pak yang dilakukan ya ada yang sedang kurang sholat kan surat dia baca Fatihah surat di belakang baca juga salam Nabi ke belakang baru menghadap belakang siapa yang baca kamu ya ya kami kan jangan lakukan maksudnya jangan baca tidak boleh baca kalau saat itu sedang baca kecuali Fatihah kalau Fatihah boleh baca wajib baca walaupun yang sedang baca Fatihah kamu sudah baca Fatihah maka habis ini iya betul yang kata habis ini baru sekarang kita habis hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad nomor hadis 368, Abu Daud nomor 23, nomor hadis 30, Ibn 6,
Kita periksa dari keseluruhan itu ada disediakan. Ada sanad yang berbeda, yang bernama bukan Bondo yang modern itu hadis ya. Ada perawi bernama Muhammad bin Ishaq. Ada apa? Ada Muhammad bin Ishaq. Ya, ada Muhammad bin Ishaq. Maka hadis lemah bisa dipakai nggak? Hadis dhaif tidak dipakai. Yang bisa dipakai nggak? Hadis dhaif tidak bisa dipakai, Ustaz. Yang bisa dibaca. Yang kedua, saya tambahkan lagi. Bertentangan dengan Al-A'raf surat 7 ayat 204. Ya. Apa bunyinya Al-A'raf? Apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah dan diamkan agar kamu dirahmati, mendapat rahmat. Ini kan dilarang apabila Al-Quran dibacakan dari keterangan apabila Al-Quran dibacakan apakah di dalam salat atau di luar salat, maka kita umumkan yang begitu secara situasi. Dan yang kedua, kita dijelaskan siapa yang membaca. Nggak penting siapa yang membaca, yang nanti terdengarkan oleh kalian. Apabila Al-Quran dibacakan, siapa yang membaca Quran dalam kondisi apapun, di luar kondisi apapun, di dalam salat, apa perintahnya, tantangannya apa? Diam. Dengarkan, diam. Ini sudah amat kata kerja perintah. Ya, maka kalau sedang sholat, baca Al-Fatihah, Quran bukan? Iya, Quran Al-Fatihah bacaan Quran. Al-Quran bukan? Al-Quran. Oh, dengar. Dengar. Ya. Setelah Al-Fatihah baca Quran bukan? Setelah Al-Fatihah baca Quran ya? Iya. Iya, benar. Dengar, iya. Perintahnya itu, Pak. Nah, bukan apabila baca Quran maka bertolak ya, diam. Bukan sudah diam. Jelas. Clear. Jelas. Paham. Jadi teman-teman yang menganggap Al-Fatihah harus dibaca karena Al-Fatihah itu syarat, Al-Fatihah tidak sah. Bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah, ya tidak dulu. Yang diharap yang sir. Yang terjamah atau berdiri. Iya. Benar. Jadi kesimpulannya kalau yang jahar kita dengar dan diam. Kalau Al-Fatihahnya jahar ya Ustaz ya. Tapi kalau yang sir, kalau Al-Fatihahnya imamnya duluan atau kecepatan, kita selesaikan Al-Fatihahnya. Begitu ya Ustaz ya? Iya. Kalau itu Pak, itu dia baca nggak kedengeran. Kan nggak dibaca Pak. Iya. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkan. Kalau kedengeran. Kalau kedengeran apa yang mau dengerin? Iya. Nah. Ya. Maka pada saat kecil makmum juga baca. Ya. Apabila terlepas imamnya, makanya imam jangan kembali ke tangan, hukum sholat. Ya. Jalan tuh. Ya, kalau tiga termasuk tinggal juga berarti termasuk nih, berpisah aja dari imam. Jadi imam itu jadi kepala. Iya. Jelas, paham. Ada kan? Silakan. Pertanyaan. Okay. Ini satu hadis lagi boleh nih Ustaz? Alhamdulillah amin ya. Satu hadis itu kita baru tanya.
Wa Anas radhiyallahu semoga Allah berkata, anak Nabi bahwa Abu Bakar, Umar, lalu adalah mereka yustatihu nasalah membuka kelas dengan alhamdulillah rabbil alamin ya beda muslim ditambah oleh muslim la yuskurun lah sama baca bismillah ya bismillah alhamdulillah sama baca bismillah ya baik di awal pun di awal akhir dia baca al-fatihah atau baca bismillah kalau habis ini ya di sini nggak baca bismillah ya nggak baca bismillah ya lalu hadis yang lain berikutnya yang diulang lagi riwayat bagi Imam Ahmad wa Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah la yajhar tidak menjauhkan bila ini menjauhkan baca apa? Baca ya? Iya, siap. Baca ya? Baca. Kemudian tapi ya, waktu itu daripada yang lain untuk memang adalah mereka mencirkan tidak menjauhkan. Maka seolah-olah dua hadis di atas dengan dua hadis di bawah bertentangan. Seolah-olah. Betul nggak? Betul. Dua hadis yang di atas mengatakan tidak nggak dibaca. Dua hadis yang di bawah mengatakan dibaca tapi sir. Ya. Yang benar yang mana dong? Yang benar dibaca, cuman mungkin dia sir kita nggak kedengaran gitu, Ustaz. Nah ini kita butuhkan wajibnya. Kita lihat nih orang hadis yang tidak bilang dia Nabi tidak baca dia baca alhamdulillah itu lebih betul. Kenapa? Karena nggak ada benar. Karena dia mengambil inspirasi, jadi nggak benar wajar dia bilang nggak baca orang nggak kedengeran. Ya, kalau dia bilang baca mikir kebetulannya benar. Iya betul. Bisa jadi. jadi. Gimana? Makanya dibutuhin. Maka saya terjadi mengambil pendapat saya membaca kira. Ya. Saya baca tafsir. Kalau menimbang uang itu betul. Ya. Kalau bagaimana tentang yang bacanya jahar? Istilah. Iya. Ya. Jadi ini pertanyaannya, dia dibaca apa? Apa Ustaz? Diulang lagi Ustaz? Dibaca. Sih. Oh, iya. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah dibaca atau jahar. Karena ada teman-teman kita yang lebih mengajar apa yang kan orang-orang itu kan baca jahar kan? Iya, ada beberapa yang dibaca jahar. Yang mana? Kita baca hadis berikutnya. Baca hadis berikutnya, makanya al-mujmir. Kalau sholat itu sholat wara'a Abu Hurairah di belakangnya Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah Allah Ta'ala anhu semoga Allah yang menghadiri meridainya. Pak lalu dia membaca siapa? Yang Abu Hurairah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Semua lalu Qur'an Al-Quran lalu baca Al-Fatihah Al-Quran hatta sampai jabala walad dalil ya dia berkata Qur'an ya Abu Hurairah ya sahabat Nabi apa kata Abu Hurairah wa yaqulu kullama sajada mengatakan setiap saja dalam atasnya dan dia koma mengalir dan apabila terdiri dari pembaca tersebut
Allahu Akbar, baru yaqulu, kalau berkata salam apabila salam, wala binafsi ini jiwaku biadi di tangannya, ini aku ya la asbahkum ya salatu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sungguhnya aku lah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Ya, kata perkataan Abu Hurairah. Bacanya jahar. Bila dibaca. Nah, kenapa kalau jahar dengan apa? Kalimatnya. Faqara bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Nah, dia mendengar seperti macam mendengar tak? Ya, ya. Halo? Ya, dengeran Ustaz. Ya, Abu Hurairah baca Al-Baqarah salah. Lalu Abu Nu'aim di belakangnya. Abu Nu'aim mendengar Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti baca jahar apa sir? Jahar. Ya kalau kedengeran mungkin sir ya, kalau kedengeran. Karena dekat dia. Kalau itu tidak kedengeran. Iya. Jelas Pak? Jelas. Maka teman-teman ini tapi dari ini. Nah terus yang hadis yang 302 tadi kan Ustaz, yang 302 tadi kan, yang hadis nomor 302 tadi kan, imam membaca amin, habis walat dolin, kemudian dia membaca amin. Nah kita makmum baca amin juga. Kalau imamnya nggak baca amin gimana Ustaz? Iya. Ini apabila ini peringatnya apabila kita membaca dolin, maka dia baca amin, itu baca amin. Iya. Bagaimana kalau kita baca? Kalau benar kan? Jadi apa sih amin? Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Betul. Nah itu bukan suatu dibaca. Baik. Maka kalau ingin membaca jangan baca. Maksudnya belum pernah dengar nih. Dan seperti habis seperti ini. Yang bagaimana kalau yang kita baca? Iya. Baca imam kadang rata-rata imam baca amin tuh. Walaupun semua masih imam baca amin. Saya belum pernah dengar. Nanti saya terus lagi ya. Bagaimana kalau imam baca amin? Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Saya baca lagi ya. Ya. Satu pertanyaan terakhir aja Ustaz. Saya ngelihat ini di sholat yang jahar ya, kayak maghrib sama isya sama subuh. Jadi dia masbuk, tapi setelah dia melanjutkan sholatnya yang kekurangan di rakaat kedua biasanya dia kan jadinya masbuk kan berarti nggak ikut imam, nggak ikut jamaah lagi ya. Tapi dia suaranya dikerasin tuh Ustaz. Itu sunahnya memang harus dikerasin ya kalau untuk sholat jahar ya. Walaupun dia sendiri misalnya gitu. Ya, menjaharkan itu sunah Pak. Baik yang sholat sir maupun di jadi artinya sholat subuh boleh nggak sholat jahar? Boleh. Karena menjaharkan itu sunah. Untuk semua sholat. Semua sholat menjaharkan itu sunah, bukan wajib. Kalau termasuk duha juga Ustaz. Tapi sering tidak jarang kadang-kadang sholat subuh dijaharkan. Ya. Kalau apa dijaharkan. Iya. Tapi nggak sering. Iya, oke. Ya, jarang-jarang. Walaupun jarang-jarang itu mengerjakan kan? Iya. Ini boleh Pak, nggak masalah. Mau dijaharkan boleh, mau makmum, mau di jamaah. Oke. Boleh. Baik, alhamdulillah kita Ustaz sampai di sini dulu. Udah banyak pertanyaan dijawab.
Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semua yang hadir dalam majelis ilmu ini, baik yang online maupun yang offline. Mengganti semua dosa-dosa kita menjadi pahala yang berlipat ganda, menerima seluruh amal yang kita kerjakan dengan pahala yang sempurna, dan Allah selalu menjaga negara kita, persatuan, kesatuan, dan kemerdekaannya. Allah memberikan hidayah kepada pemimpin kita untuk menjalankan tugas dengan baik, dan Allah juga menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dalam kebaikan. Semoga negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan kemenangan kepada saudara kita di Gaza dan dimanapun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat-niat mereka, terima pahala saudara mereka, dan muliakan Islam di tangan mereka dan di tangan kita semua. Dan Allah sertakan kita beserta mereka di pahala baik dengan harta, doa, dan jiwa. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdaus tanpa hisab, sebagaimana kita disatukan dalam majelis yang mulia ini. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wah walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran. Assalamualaikum.